Tetapi dalam konteks intelijen, dia sudah bersumpah akan memegang rahasia intelijen sekeras-kerasnya. Jadi, dibawalah itu sampai meninggal operasinya dia itu. Rahasia intelijen negara Indonesia boleh dibuka setelah misalnya 30 tahun itu. Nggak ada pasalnya, sudah saya pelajari. Pernyataan-pernyataan dari orang-orang per orang yang kemudian dianggap dalam tanda petik menggunakan label intelijen, apalagi intelijen negara itu kemudian meresahkan masyarakat. Saya kira BIN juga punya kewenangan untuk melakukan teguran misalnya. Saya melakukan ini, melakukan itu. Ini demi bangsa. Kalau Anda intelijen negara, Anda dibiayai, dibayar, dilatih, dididik dengan uang rakyat, pajak rakyat, APBN, maka melekatlah kewajiban itu. Ini konteksnya sekarang Iran perang sama Amerika. Gimana kita ngatasi itu dalam konteks geopolitik? Bicaranya yang outward looking gitu. Betul. Masuk intelijen bicaranya pasar kan gitu. Kan kurang keren loh, Bang. Hai penonton Ruang Konsensus Unpacking Indonesia dimanapun Anda berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Budi Smaurufil yang Anak Sulu Mulyono, bukan Ternak Mulyono, kembali menjumpai Anda. Dan diskusi kita hari ini, diskusi yang agak serius nih. Ya, dan serius dalam arti ini menyangkut keselamatan negara. Nah, salah satu unsur keselamatan negara adalah adanya peran intelijen negara. Nah, hari-hari ini ya saya khususnya agak terganggu dengan penampilan anggaplah oknum ya. Oknum mengatasnamakan sebagai mantan intelijen negara. Ya berinisial SRC. Saya nggak usah sebut namanya. Mungkin penonton akan bisa men-tracking siapa itu yang saya masukkan SRC. Yang menurut saya secara kepatutan sebagai mantan atau ex yang pernah bertugas di intelijen negara, ya, bercerita kemana-mana tentang rahasia-rahasia negara yang pernah dia lakukan pada saat dia dinas. Saya pikir ini bukan contoh yang bagus, ya kan? Karena kita bisa bayangkan yang purnawirawan atau yang selesai bertugas sebagai intelijen negara, apakah itu di BIN, di BAIS, di Kabaharkam, dan seterusnya, ya, kalau mereka bernyanyi seperti itu dan mengisahkan pengalaman-pengalaman kerja sewaktu mereka berdinas, ya, akan seperti apa kita ini gitu loh. Padahal sumpah dan kode etik sebagai seorang intelijen negara itu tentu ada. Nah, karena itu untuk mendiskusikan seperti apa sih fungsi, peran, kewajiban, aturan-aturan tentang intelijen negara, ya, saya sudah kedatangan dan saya sengaja undang seorang pakar intelijen yang ini sudah sangat dikenal oleh banyak kalangan, termasuk juga kalangan intelijen sendiri. Terakhir, narsum saya ini pernah menjadi salah satu pejabat di KSP di era Pak Muldoko. Saya perkenalkan dengan Mas Ridwan Habib. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Makasih sudah diundang. Terima kasih Mas Ridwan sudah datang ya. Nah, Mas Ridwan, seperti yang saya tadi sampaikan, ya. Apakah boleh seorang intelijen negara kemudian dikutip oleh media, ya, kemudian ada ex-intelijen, ini aneh menurut saya dan cukup mengganggu gitu. Ex-intelijen, kalau misalnya ex-PNS, saya rasa juga orang nggak pernah ada ex-PNS gitu ya, ex-polisi gitu kan nggak ada. Pensiunan polisi ada, ya kan. Tapi kalau ex, karena bekas, ya kan, artinya bekas dia nggak lagi polisi, ya. Sementara yang disebut dengan purna pensiun, mereka adalah PNS tapi sekarang sudah nggak dinas, kan itu konotasinya. Nah, dalam terminologi intelijen, khususnya intelijen di Republik Indonesia, apakah ada penamaan diri sebagai ex-intelijen negara dan seperti apa kode etiknya, Mas Ridwan? Wah, ini langsung to the point. Langsung ini, Mas. Karena banyak pertanyaan setelah ini soalnya. Iya. Jadi sebelum ke sana mungkin, Mas, intelijen ini kan sebenarnya bisa didefinisikan dalam 3 hal. Ya. Yang pertama, intelijen sebagai ilmu pengetahuan. Itu sama seperti ilmu sosiologi, ilmu filsafat, ilmu biologi sama seperti ilmu pengetahuan yang lain. Dan memang di Indonesia belum banyak universitas yang mengajarkan itu.
Kalau di Universitas Indonesia ada S2 Kajian Strategik Intelijen. Kebetulan saya alumninya. Saya alumni S2 Kajian Strategik Intelijen. Dan STIN ya, Sekolah Tinggi Intelijen Negara. Nah, tetapi di luar itu masih belum. Tapi di negara besar yang seperti Inggris, Singapura ya, negara-negara di luar itu sudah menjadi mata studi yang bisa di-apply oleh siapapun sebenarnya yang berkualifikasi di situ. Kalau dalam konteks intelijen sebagai ilmu pengetahuan, maka ini shareable, ini knowledge. Shareable. Ini intelijen sebagai ilmu pengetahuan boleh disampaikan, dipublikasikan, dibikin buku, diajarkan di mata kuliah, diseminarkan, itu silakan. Sebagai ilmu pengetahuan. Yang kedua adalah intelijen sebagai organisasi. Kalau di Indonesia, organisasi intelijen kita, TNI ada BAIS, Badan Intelijen Strategis, ada BIN, Badan Intelijen Negara, ada polisi, ada Baintelkam, Badan Intelijen Keamanan, Kejaksaan Agung punya intelijen, Bea Cukai punya intelijen. Nah, intelijen sebagai organisasi itu terikat pada undang-undangnya. Kalau di Indonesia, Undang-Undang 17 tahun 2011 tentang intelijen negara, yang di dalamnya itu menganut banyak sekali pasal yang tadi soal kerahasiaan organisasi. Misalnya, tidak boleh menjelaskan tentang apa yang pernah dilakukan. Tidak boleh menjelaskan tentang siapa teman-temannya. Misalnya memperkenalkan diri, saya dulu di organisasi ini menjabat sebagai direktur ini dan sebagainya. Itu dilarang. Intelijen sebagai organisasi. Nah, yang ketiga adalah intelijen sebagai activity. Intelijen sebagai aktivitas. Menyadap, membuntuti orang, memasang perekam jarak jauh, menyembunyikan informasi, menyandi informasi. Ini bagian dari aktivitas yang melekat dari seorang intelijen. Sama, ini terikat dengan kode etik kerahasiaan intelijen. Kalau melakukan aktivitas itu, maka dia pendam itu sampai dia meninggal. Kalau intelijen kan kode sampai meninggal, sampai meninggal karena kode etik intelijen itu dia sumpah. Dia sumpah intelijen. Jadi bukan sampai pensiun ya? Kalau pensiun kan dia sebagai pegawai. Sebagai pegawai seperti kalau guru kan ada pensiunnya, ASN ada pensiunnya. Nah, sebagai ASN misalnya ASN BIN atau tentara misalnya purnawirawan, iya selesai itu sebagai pegawai karena dia tidak lagi mendapatkan gaji dari negara. Tetapi dalam konteks intelijen, dia sudah bersumpah akan memegang rahasia intelijen sekeras-kerasnya. Jadi dibawalah itu sampai meninggal operasinya dia itu. Sampai kalau misalnya CIA itu ada yang disebut masa retensi. Trump kemarin membuka kan retensi yang sudah 30 tahun boleh dibuka. Ya. Jadi kalau di Indonesia mungkin ya kira-kira nggak ada retensi. Kita nggak ada ya? Nggak ada. Tapi kalaupun mau dicarikan tentang itu, kita tidak bisa menemukan itu di Undang-Undang 17 tentang intelijen negara. Tidak ada misalnya rahasia intelijen negara Indonesia boleh dibuka setelah misalnya 30 tahun itu. Nggak ada pasalnya, sudah saya pelajari. Artinya tidak ada masa retensi itu. Nah, ketika mereveal itu, nah itu yang bagi komunitas intelijen kurang etis, kurang patut. Banyak pengamat intelijen yang dulunya adalah intelijen senior. Contoh, guru besar intelijen Pak Hendro Priyono. Pak Hendro Priyono tentu bicara soal intelijen sebagai ilmu pengetahuan. Sebagai ilmu pengetahuan. Beliau doktoralnya tentang filsafat intelijen. Misalnya intelijen itu harus tahu masa depan, bisa forecast masa depan, bisa menghitung ancaman. Itu kan ilmu. Dia berlaku netral, Bang. Ini seperti pisau, Bang. Pisaunya dia bisa jelaskan. Tapi bahwa kemudian pisau itu pernah digunakan misalnya untuk membunuh, proses menggunakan untuk membunuh itu nggak boleh karena itu aktivitas intelijen. Gitu. Kalau kita lihat yang lain misalnya Pak Hendro Priyono, terus Pak Ponto. Pak Ponto, Sulaiman Ponto kan pernah juga di unpacking kalau nggak salah. Sering ya. Dan beliau kan tidak pernah juga, misalnya menceritakan saya dulu menyamar sebagai ini, saya pernah menangkap ini kan nggak pernah. Menganalisis secara umum itu bagian dari intelligence as a science, intelijen sebagai ilmu pengetahuan itu sah, boleh kalau itu boleh. Di luar negeri CIA, mantan CIA bikin buku oke, tapi isinya tentang ilmu pengetahuannya, bukan misalnya saya dulu CIA. Saya ditugaskan di Irak, misalnya mau saya menyekap berapa orang, enggak gitu. Itu nggak boleh ya? Nggak boleh, karena itu bagian dari aktiviti intelijen dan membahayakan junior-juniornya. Membahayakan junior-juniornya yang masih berdinas. Kenapa? Karena pola operasi intelijen itu dipelajari oleh intelijen lawan. Jangan salah, pola operasi intelijen Indonesia, wah ini intelijen sekitar kita itu menunggu, Bang. Gimana sih caranya intelijen Indonesia ngumpulin informasi?
Kalau informasinya terkumpul, gimana mereka memprosesnya? Wah, ini intelijen Malaysia, intelijen Singapura, CIA, FSB Rusia, bahkan mungkin Mossad. Nungguin itu. Oh. Nungguin itu. Caranya gimana sih? Misalnya, intelijen melakukan pemalsuan dokumen. Oh ya, caranya gimana sih? Itu mereka tunggu tuh. Intelijen asing itu menunggu itu. Nah kan ini membahayakan. Membahayakan bagi operasi yang sedang berjalan oleh junior-juniornya. Boleh purnawirawan atau mantan intelijen berbagi tentang ilmu intelijen, menulis buku tentang intelijen, tetapi konteksnya adalah itu tadi, filsafat, ilmu pengetahuan, as a science. Dulu dosen kami di S2 Kajian Intelijen, almarhum Pak Supono Sugirman, beliau adalah mantan Deputi 3 Analisa Bakin yang memberikan saran tahun 97-98 kepada Presiden Soeharto. Kalau dia pengen terkenal, kalau dia pengen populer, dia bisa jelaskan tuh hari per hari tahun 97 sampai kejatuhan Pak Harto Mei itu. Bisa dia tuliskan misalnya itu jadi rahasia intelijen bestseller itu kalau beliau mau. Iya. Beliau enggak. Beliau memegang hukum itu karena melawan kode etik. Melawan kode etik. Dia tahan, dia pendam itu. Dia mungkin ceritakan dalam forum terbatas murid-muridnya saja. Misalnya saya menghadap ke rumahnya, diceritain ini, diceritain itu, tetapi tidak dipublikasikan untuk umum. Beliau menulis buku Intelijen Profesi Orang-orang Aneh. Isinya filsafat. Filsafat intelijen dalam wayang. Filsafat intelijen dalam budaya Jawa. Jadi nggak ada penjelasan, saya dulu ke rumah Pak Harto jam 8, saya nggak ada. Saya bertemu dengan si A, si B, si C, yang dibicarakan ABC. Nggak ada. Nggak boleh dan nggak ada itu nggak ya. ada. Kalau masih begitu, berarti jiwa intelijennya, mohon maaf, agak diragukan oleh komunitas. Agak diragukan. Gitu. Karena intelijen kok merefill dirinya sendiri, merefill aktivitasnya. Tadi ya bisa dibedakan Bang ya. Betul, betul. Intelijen sebagai ilmu pengetahuan, boleh diajarkan kok. Strategik intelijen itu diajarkan. Bahkan buku-buku tentang intelijen pun banyak. Kalau abang ke Periplus misalnya, buku-buku berbahasa Inggris tentang intelligence studies itu banyak. Gitu. Kalau buku-buku Indonesia terbatas. Terbatas. Gitu. Ya, ini promosi boleh nggak nih? Saya juga nulis buku. Boleh dong. Saya juga nulis buku gitu. Saya maksudnya judul bukunya apa? Menyibak selubung intelijen. Menyibak selubung intelijen. Tapi begitu dibuka di situ Ruang Konsensus dicari nih bukunya Mas Ridwan. Makasih. Menyibak selubung intelijen. Selubung intelijen, menarik itu. Itu kami jualnya di online Bang. Online. Bukuintel.com. Nah, itu tinggal diklik aja tuh. Tapi di situ Bang, jangan harap akan menemukan tentang cerita-cerita operasi intelijen. Nggak ada. Itu tentang metodologi intelijen. Bagaimana intelijen itu melakukan analisa. Itu umum, berlaku secara umum. Termasuk metodologi intelijen itu seperti apa ya. Betul. Metode ketika melakukan operasi seperti apa. Ya, mengukur ancaman itu bagaimana. Menganalisa data itu bagaimana. Ini kan pisaunya. Bahwa pisaunya digunakan untuk apa? Wah, ini terlarang ini. Walaupun misalnya saya tahu nggak boleh. Saya bisa kena kalau mau diperkarakan. Kalau saya misalnya menulis soal rahasia intelijen, yang itu kemudian mereveal sebuah aktivitas intelijen, apalagi intelijen negara. Kalau mau, BIN misalnya, dia bisa menggunakan pasal-pasal di Undang-Undang 17 itu. Misalnya kan ada pasal yang misalnya membocorkan rahasia intelijen itu bisa 25 tahun penjara, Bang. 25 tahun lama penjara. Ya? Iya. Ancamannya nggak main-main. Nggak main-main. Ya? Kalau kita pelajari pasal per pasal di Undang-Undang 17 tentang intelijen negara. Iya. Gitu. Nah, Mas Ridwan, publik ya atau masyarakat umum memposisikan yang namanya intel, kan begitu ya? Siap. Itu kan artinya apa? Ada kemuliaan, ya kan? Ada penghargaan yang tinggi. Wah, ya, petugas negara yang kerjanya ngidik-ngidik, yang bekerja di kesunyian, ya kan? Tiba-tiba, seperti yang saya sampaikan tadi, ada orang bernama SRC, ya kan, yang ex purnawirawan Angkatan Darat, ya kan, bahkan bercerita bahwa bagaimana dia memalsukan dokumen-dokumen di Pasar Pramuka. Dia pernah melakukan itu, ya kan? Tahu saya bahwa di sini memang tempat pemalsuan gitu. Saya juga sering kok ketika saya bikin entah KTP, entah paspor, segala macam lah. Ya, artinya apa? Kalau publik yang awam menerima dan mendengar itu, berarti mereka tukang tipu ya. Mereka berarti tukang palsu ya. Intelijen yang mereka kenal hebat, ya kan, bekerja di kesunyian, benar-benar melindungi negara. Ternyata ya tipu juga. Nah, dan sekarang ini ya kan, intel-intel yang merasa sudah purnawirawan, mereka berpolitik.
dan tidak sedikit ya yang menggunakan pendekatan di era post-truth ya. Nah, era post-truth kan bagaimana membangun persepsi. Nah, cerita-cerita intelijen kadang-kadang ikut membangun drama-drama sehingga ada seolah-olah ada intrik. Ya, saya terakhir mendengar penjelasan SRC ini di sebuah podcast sebelah. Dia mengisahkan banyak hal dan tendensinya jelas-jelas sangat tak bisa dibantah, Mas Ridwan. Bagaimana dia mencoba membangun sebuah persepsi ada ketidakharmonisan antara presiden dengan wakil presiden, antara presiden dengan mantan presiden, gitu. Dengan membangun diksi-diksi bahwa ini tidak disukai rakyat. Ini model seperti ini nggak diinginkan rakyat dan seterusnya. Nah, yang saya membuat ini masalah adalah karena dia adalah mengaku intelijen negara. Nah, yang seperti ini menurut Mas Ridwan dibolehkan. Kalau toh tidak dibolehkan, ya siapa yang bisa menindak orang-orang seperti ini? Oke, saya tidak mengomentari orang per orang, Bang. Saya tidak mengomentari person per person. Tetapi sebatas yang saya tahu, memang harusnya tidak melakukan itu. Kenapa? Karena pertama, intelijen negara itu bekerja untuk negara. Konteksnya bekerja untuk negara itu adalah memastikan perlindungan kepada seluruh warga negara. Seluruh warga negara, Pak. Seluruh warga, tanpa kecuali. Tanpa kecuali. Artinya dalam konteks ini mantan Presiden Joko Widodo kan juga warga negara. Betul. Asumsikan beliau sudah bukan presiden. Betul, rakyat biasa. Rakyat biasa. Tapi beliau juga warga negara. Dalam hal ini, intelijen juga punya kewenangan dan tanggung jawab untuk melindungi beliau, segenap warga negara ini. Gitu. Nah, kalau dalam konteksnya itu bagian dari komunitas intelijen, mestinya melakukan itu. Mestinya. Ini kita bicara ideal ya. Mestinya melakukan itu. Nah, apakah kemudian nanti misalnya pernyataan-pernyataan dari orang-orang per orang yang kemudian dianggap dalam tanda petik menggunakan label intelijen, apalagi intelijen negara itu kemudian meresahkan masyarakat, saya kira BIN juga punya kewenangan untuk melakukan teguran misalnya. Bagaimanapun kan dalam Undang-Undang 17 tahun 2011 tentang intelijen negara, itu ada pasalnya bahwa BIN melakukan koordinasi terhadap semua lembaga intelijen negara. Artinya di BAIS TNI, di intelijen di angkatan, baik angkatan darat, laut, udara, itu boleh dikoordinasikan oleh BIN. Boleh. Nah, dalam konteks misalnya, bagaimana kalau sudah bukan lagi sebagai bagian dari institusi resmi, maka komunitasnya sebenarnya, komunitas intelijennya yang kemudian akan mengingatkan. Mungkin Bang Ma'ruf pernah nonton film John Wick ya? Oh, itu favorit. Nah, John Wick itu kan ada namanya ekskomunikado. Ekskomunikado ya. Ekskomunikado. Makanya diburu kan John Wick. Betul. Karena keluar dari komunitas. Ketika seseorang itu ekskomunikado, itu artinya apa? Dia mereveal. Dia membongkar sesuatu yang tidak boleh dibongkar oleh komunitasnya. Makanya kemudian dinyatakan ekskomunikado gitu. Gitu loh. Di luar komunitas, sudah tidak lagi dalam perlindungan komunitas. Maka tadi pertanyaannya, siapa yang bisa menegur? Ya komunitasnya harusnya. Komunitasnya. Saya tidak mengomentari orang per orang ya, tetapi komunitasnya itu berhak dan harusnya melakukan teguran. Seharusnya melakukan teguran gitu. Kalau misalnya beliau itu orang per orang ini misalnya komunitasnya adalah purnawirawan, maka ya institusi purnawirawan. Ya, ada Pepabri, ada Purnawirawan Angkatan Darat, PPAD, mestinya menggunakan perangkat-perangkat itu. Dalam konteks perlindungan terhadap rahasia intelijen, Badan Intelijen Negara, karena sebagai kewenangannya kan di situ, BIN ya. Dan BIN ini kan sebenarnya punya Deputi 7, Bang. Deputi 7 itu komunikasi Humas, dan informasi. Ya, Humas. Masih Mas Wawan nggak sih? Udah nggak? Oh, sudah lama ganti. Itu sahabat saya juga itu. Siap. Bang Wawan itu diganti oleh Pak Prabowo Aji. Nah, sekarang diganti lagi namanya Pak Malik. Oh, oke. Nah, beliau kan sebenarnya juga punya wewenang untuk misalnya, mohon maaf nih Bang, yang seharusnya di sini seharusnya Deputi 7 nih. Harusnya Deputi 7. Kalau saya ini kan apa nih lu pengamat doang gitu. Saya statusnya di sini kan alumni ya Bang, alumni S2 Intelijen UI. Itu jarang boleh bicara lagi ya. Sebenarnya boleh Bang kalau Deputi 7. Ini saya sebagai saran aja Bang. Mungkin setelah ini saran Bang ya. Boleh aja bersurat. Bersurat ke Deputi 7 Pak Idam Malik itu untuk bicara, untuk menjelaskan, tapi kan dia punya
label bawahnya ini kan beneran deputi gitu loh, Bang. Kalau saya kan pengamat, Bang. Saya di luar gitu kan. Dia deputi 7 itu bidang komunikasi informasi BIN. Jadi kalau pertanyaan-pertanyaan Abang tadi cocok kalau beliau yang jawab. Ya, tapi gimana kan nih institusi? Secara perspektif dan gimana? dunia intelijen, Siap. setidaknya kan Mas Ridwan ini bisa lah mewakili Mas Malik itu ya kan begitu loh. Walaupun tidak punya otoritas sebagai Enggak ada otoritas. pejabat negara. Nah, Betul. setidaknya memberikan informasi lah. Siap. Nah, secara perilaku Mas Ridwan, ya perilaku SRC yang menceritakan dia tahu tentang presiden dulu begini-begini, pernah kesini yang itu melanggar code of conduct sebagai intelijen yang tadi Mas Ridwan sampaikan, itu sampai mati loh, komitmen itu nggak boleh dilanggar. Terus terang saya nggak pernah nonton, Bang. Saya belum pernah nonton sama sekali soal yang Abang sebutkan itu. Jadi saya belum bisa menilai, mohon izin. Saya belum bisa menilai kadarnya seberapa dalam ya. Tapi ya tadi secara umum siapapun sebenarnya itu mestinya malu, mestinya malu ketika dia membuka sendiri apa yang pernah dia lakukan. Mohon maaf, Bang, intelijen ini bekerja dalam kerahasiaan. Kenapa? Karena banyak yang melanggar hukum. Mohon maaf, tanda petik ini melanggar hukumnya. Ya kan misalnya menguntit orang, menyadap orang, gitu kan, memasang sadap, itu kan bagian dari pelanggaran dalam tanda petik, pelanggaran hak sipil. Tetapi karena mereka dilindungi dengan Undang-Undang 17, dalam konteks untuk melindungi kepentingan warga negara yang lebih besar, maka kemudian itu diizinkan. Ini seperti duluan ayam atau telur, Bang. Gitu. Lu ngelanggar apa nggak ngelanggar gitu. Seperti itu konteksnya. Nah, kalau melakukan seperti itu kemudian dibuka dengan sendirinya, kan nggak etis gitu kan. Mohon maaf, itu kan kayak membuka aib gitulah. Membuka aib dalam tanda petik nih, aibnya. Walaupun dulu itu dalam penugasan. Dulu mungkin itu penugasan. Tetapi kan tadi konteksnya dengan hukum ini kan kita ayam dan telur tadi. Intelijen itu. Maka ya karena saya belum nonton, saya belum bisa ngukur nih seberapa dalamnya, Bang. Tetapi dalam konteks pemahaman saya, guru-guru kami ya, almarhum Pak Irawan Soekarno atau sering disebut dengan Mbah Keceng, itu adalah salah satu living legend dulu ya, sekarang sudah meninggal. Gurunya para intelijen Indonesia. Siapapun yang pernah disentuh Pak Irawan itu jadi itu. Alhamdulillah saya berkesempatan sebagai mahasiswanya sebentar. Sebelum beliau sakit. Sebentar aja udah jadi. Belum jadi. Ya, itu beliau selalu menceritakan bahwa uang intel kui wero sadurunge winara. Orang intelijen itu tahu sebelum terjadi. Kenapa dia mendapat privilege sebagai intel? Karena dia diberikan anugerah Tuhan untuk tahu sebelum terjadi. Nah, kalau orang yang diberikan anugerah Tuhan meramal masa depan dalam tanda petik, lalu kemudian bicara-bicara yang di luar koridornya, kan nggak etis gitu loh, Bang. Nggak etis. Itu kan harusnya memang para waskito. Makanya mereka disebutnya kan waskita. Kalau di gedung-gedungnya Intel itu biasanya ada kata waskita gitu-gitu loh. Para waskito. Kenapa? Karena mereka menahan diri untuk tidak populer, menahan diri untuk tidak terkenal. Jangankan terkenal, Bang, dengan keluarganya aja mereka menahan diri. Jangan sampai mereka tahu bahwa gua Intel kan gitu. Ya, image orang Indonesia kan kalau Intel itu kan jaket kulit. Iya. Pakai HT. Ada bokong juga. Terus HT-nya bunyi kresek-kresek gitu kan. Iya. Mohon maaf, itu bukan. Itu sebenarnya reserse yang melakukan operasi intelijen gitu. Kalau intelijen yang sejati, Bang, diugemi, dipegang penuh, kalau bisa bahkan hanya istri yang tahu. Orang tua nggak tahu, anak kalau bisa nggak tahu. Istri lah gitu. Lah kok kalau kemudian diceritakan ini kan, mohon maaf, secara psikologi kan agak ini nggak sesuai gitu. Kalau dia psikologinya intelijen mestinya nggak begitu. Waskitonya nggak ada kalau begitu ya. Nggak muncul wisdomnya ya. gitu loh. Kurang muncul lah gitu kan. Ada senior kami almarhum Pak Dadi Susanto, itu mantan direktur ABAIS. Kurang apa dia operasi? Pernah di Amerika, pernah di Israel, pernah di mana-mana. Sampai beliau meninggal, nggak ada beliau cerita, gua dulu membunuh Mossad misalnya, nggak ada gitu. Ya, itu hanya pembicaraan yang private dengan para murid-muridnya gitu. Pak A.A. Kustia, mantan Kabais juga, itu senior-senior kita yang kami hormati, kami ugemi. Kenapa? Sampai beliau-beliau ini meninggal, tidak ada kemudian legacy yang kemudian dia ceritakan gitu loh, yang diumumkan, disampaikan ke publik. Tapi
disampaikan ke murid-muridnya sebagai apa? Pembelajaran gitu. Kamu nanti kalau ke lapangan akan ketemu situasi begini. Saya pernah begini, tapi itu diceritakan di ruang tertutup sebagai bagian dari pendidikan kepada junior-juniornya, bukan kepada masyarakat. Kenapa? Karena tadi intelijen di Indonesia kan bagian dari operasi menjaga kepentingan seluruh warga. Nah, Mas, apa hanya ini sebatas pelanggaran etik kalau ada perilaku yang kemudian ya pertama dia mengeksplor sedemikian rupa yang harusnya menahan diri tadi untuk tidak populer ya kan, menahan diri untuk tidak membuat diri dia hebat di mata orang kan gitu loh. Itu kan sudah melanggar undang-undang itu tadi. Apalagi kalau dia mengisahkan apa perjalanan dia, apa yang dia ketahui dulu, kemudian dia ceritakan sekarang dalam konteks operasi dia pernah dulu begini-begini ya kan. Nah, kita bisa bayangkan begini Mas Ridwan, kalau orang seperti SRC ini banyak seperti itu dan terjebak dalam polarisasi elit, kekuasaan dalam sebuah kompetisi politik misalnya, kita bisa bayangkan akan seperti apa gaduh dan riuhnya ruang publik kita dengan isu, dengan rumors, dengan intrik. Ya. Gimana menurut pandangan Mas Ridwan? Mohon maaf, pertama saya memang belum mendalami. Saya nggak pernah nonton terus terang yang Mas Budi sampaikan. Cuma permasalahannya kalau itu pasal per pasal, maka harus dalam konteks yang spesifik. Jadi redaksionalnya bagaimana? Nanti dimasukkan. Masuk nggak memenuhi pasal-pasal dalam Undang-Undang 17 nggak? Okay. Dan ranahnya itu bukan kita, Bang. Ranahnya itu nanti BIN. BIN ya? BIN, karena kemudian Undang-Undang 17 2011 itu memang undang-undang untuk BIN sebenarnya, Undang-Undang Intelijen Negara. Sehingga sebenarnya kajian ini bisa dilakukan oleh BIN. Gitu. Maka dari awal tadi kan saya bilang, ini Deputi 7 nih Bang. Deputi 7 diundang mungkin habis ini, dihadirkan. Lalu, ini kok saya jadi usul ini. Lalu kemudian Abang sampaikan, Pak ini redaksinya seperti ini, menurut Bapak bagaimana? Kan gitu. Jadi kalau yang ngomong itu institusi kan lebih oke Bang. Saya kan ini cuma pembelajar aja Bang. Pembelajar lah gitu. Tapi terima kasih sudah diundang karena memang kerisauan kita itu tadi Bang. Ketika para senior ini kemudian terjebak pada polarisasi, esensi intelijen sebagai sebuah ilmu pengetahuan suci dalam tanda petik ya sucinya ya. Kita intel juga bukan orang mulia lah. Betul. Bukan orang yang bebas dosa lah. Tetapi kan konteksnya melakukan sesuatu itu for the nation's sake. Untuk kepentingan bangsa gitu loh. Untuk kepentingan bangsa dan negara kita. Keselamatan bangsa dan negara kita. Betul. Jadi ketika dulu misalnya kami di kelas itu selalu diajarkan oleh senior-senior. Ketika Anda mau melakukan satu operasi intel. Di jurusan kami dulu Bang, 95% itu intel organik. Yang sekarang teman-teman seleting saya berdinas di mana-mana gitu. Saya enggak loh Bang, saya enggak ini. Saya orang sipil, orang biasa. 5% saya bagian dari yang 5% itu. Nah, itu guru-guru kami bilang, kalau melakukan operasi intelijen, selalu tanya pada nuranimu, ini demi siapa? Ini demi bangsamu, ini demi kamu, atau ini demi siapa? Gitu loh. Supaya kemudian ketika melakukan sesuatu itu firm gitu. Saya melakukan ini, melakukan itu, ini demi bangsa. Kalau Anda intelijen negara, Anda dibiayai, dibayar, dilatih, dididik dengan uang rakyat, pajak rakyat, APBN, maka melekatlah kewajiban itu. Melekat ya? Melekat dong. Bisa mengasih makan anak istri kan, karena profesi intelijennya yang dibayari oleh negara. Gitu loh. Artinya itu melekat dengan nadi darah kehidupan dia. Bahwa dia melakukan itu saat itu adalah bagian dari menjaga kepentingan bangsa dan negara. Dan ada kewajiban bahwa junior-juniornya yang masih berjalan ini dilindungi. Cover ops gitu. Kalau di BIN itu, di STIN misalnya Bang, itu bahkan ada namanya pohon angkatan Bang. Pohon angkatan? Pohon angkatan. Jadi kalau satu angkatan, misalnya angkatan 7 gitu. Dia punya pohon tuh di kampus. Pohon angkatan ini dirawat oleh semua yang nomor urut 7. Absensi Bang. Absensi 7. Misalnya masuk 2014 absen 7. Masuk 2015 absen 7. Yang nomor 7 pohonnya nomor 7. Kayak gitu. Itu perlindungannya Bang dilakukan seumur hidup. Seumur hidup? Seumur hidup. Jadi ketika misalnya ini seorang alumni nomor 7.
Kemudian ada juniornya datang, izin Pak, saya juga nomor 7. Saya punya masalah begini. Dia berkewajiban untuk membantu adiknya ini. Gitu loh. Artinya kan perlindungan terhadap junior ini ditradisikan gitu dalam intelijen itu. Segitu ketatnya dan disiplinnya ya. Ini konteksnya BIN ya Bang. Konteksnya STIN BIN ya. Saya tidak mengomentari yang di luar itu. Konteksnya di sana begitu. Artinya ada semacam perlindungan. Karena kerja begini kalau nggak dilindungi ya berat Bang. Berat. Ya. Resikonya kan nyawa Bang. Resikonya kematian. Gitu. Resikonya tidak ada lain. Resikonya nyawa, kematian. Baik itu kematian dalam operasi atau ditarget oleh intelijen lawan Bang. Karena dianggap merisaukan. Gitu kan. Dulu yang paling terkenal kisah almarhum Juanda. Waktu operasi di Perancis yang sampai hari ini belum ketahuan benar beliau meninggalnya karena apa. Waktu itu kan diberitakan karena jantung ya, serangan jantung. Tapi kan ada yang bilang bahwa beliau on mission saat itu. Karena itu narasumber saya itu waktu di RCTI. Mas Juanda kan, artinya ya itu resiko intelijen Bang. Resikonya kematian. Nah kalau kemudian seperti itu tidak diugemi itu mohon maaf agak Jawa ini, tidak dirangkul, tidak direngkuh dengan jiwa raganya. Lalu mohon maaf ya demi kepentingan sesaat, misalnya membantuin seniornya yang berpolitik kan gitu. Bantuin satu kelompok politik tertentu gitu. Saya kira kok kurang etis gitu ya. Kurang etis ya. Eman-eman lah bahasa Jawanya itu. Bahasa Tapi Jawanya secara hukum gitu. itu bisa dipersoalkan nggak? Aku nggak tahu Bang, terus terang. Aku nggak tahu karena tadi kalau hukum itu kan bahasanya rigid Bang. Pasal per pasalnya kan rigid, definisinya harus rigid. Jadi dan lagi-lagi kalau hukum itu undang-undangnya itu berlaku dari BIN. Jadi nanti yang bisa menilai Bang, yang bisa menilai apakah ini bisa dipersoalkan atau tidak adalah BIN. Berarti Mas Ridwan hanya bisa memberikan semacam penilaian dalam kerangka moral dan etiknya aja. Ya, kami kan mempelajari intelijen sebagai ilmu pengetahuan. Kami diskusi dengan para senior, guru-guru kami, Pak Supono Sukirman, Pak Irawan Soekarno itu kan mengajarkan tentang etika intelijen. Pak Hendro Priyono, guru besar filsafat intelijen, yang juga menulis tentang etika intelijen. Jadi Pak BG, Menko Polhukam, kan juga beliau sering juga menulis tentang etika intelijen. Jadi etika intelijen ini menurut kami ya bagian dari darahnya intelijen. Iya, tapi benar tadi yang disampaikan oleh Mas Ridwan, benar. SRC ini sepertinya memang tanda kutip ya, seolah-olah turun gunung nih, ya kan? Turun gunung dari dunia senyapnya, dunia sepinya, ya kan? Karena sedang membantu senior dia ya yang sedang berpolitik nih, ya kan, seniornya dia yang dalam hal ini memang politiknya memang politik kekuasaan ya kan seniornya ini. Nah, dia seperti seolah-olah membackup nih ya seniornya ini sehingga dia turun ya menyemarakkan ruang publik akhir-akhir ini sudah muncul di banyak media ya kan dan memberikan kesan Sani Intel loh. Sani bekas Intel loh, gitu loh. Ini yang saya pikir sepemahaman saya karena saya dulu pernah lama bertugas di angkatan bersenjata ya kan. Jadi saya paham sedikit dunia intelijen gitu. Rasanya ini bukan watak seorang Intel gitu loh yang bercerita yang membanggakan dirinya intelijen negara gitu loh. Makanya saya merasa terganggu sebenarnya. Apapun dia punya kepentingan dan punya urusan itu urusannya dia. Tetapi ketika dia menyalahgunakan peran dia yang pernah bertugas sebagai Intel negara dan kemudian memamerkan dan menyebarkan informasi yang belum tentu kebenarannya, ini saya pikir tidak elok dan harus dikritisi. Nah mungkin ini juga saya benar kepada Deputi 7 BIN, saya akan mencoba mengundang Anda untuk hadir di sini menjelaskan apa yang bisa dilakukan oleh BIN terhadap oknum seperti ini gitu loh. Nggak apa-apa, itu masukan yang baik. Iya, karena memang saya bukan dalam kapasitas itu Bang, mohon izin. Karena itu kan konteksnya Undang-Undang 17 memang penggunanya kan BIN. Jadi yang layak untuk Abang tanyakan, kalau misalnya tim risetnya Ruang Konsensus sudah punya data, misalnya kata-katanya bagaimana sih gitu loh. Kalimat-kalimatnya bagaimana sih kan gitu. Itu kan nanti dari Kedeputian 7 kan bisa mengkaji juga. Oh kalau begini, oh ini membahayakan operasi. Ini kena pasal ini dan sekalian. Ya, itu kan ranahnya BIN Bang. Ranahnya BIN. Karena BIN ini kan sekarang 9 deputi. Deputi 1 luar negeri, dia mengurusi tambah lagi 2 ya? Iya, betul. Sampai deputi 7? 2. Oh, nambah lagi 2. Ada 2. Jadi deputi 1 luar negeri, deputi 2 ini dalam negeri. Nah, ini kalau ibaratnya Trisula, Bang,
Ini jangkar kanannya nih. Trisula ini ujungnya ini Pak Herindra, Kepala BIN. Oh iya. Jangkar kanannya ini Deputi Luar 2. negeri, dalam negeri gitu. Ya, Oke. dalam negeri dulu. Oh, dalam Jangkarnya kanan itu dalam negeri Mayor Jenderal Bayu Permana. Oh. Majen Bayu Permana ini jangkar kanan. Nah, Deputi 3 ini kontra intelijen, Bang. Kontra intelijen. Yang tugasnya nangkepin operasi intelijen asing. Oh. Nah, ini oke. namanya Mayor Jenderal Yuda Medi. Angkatan Darat juga. ya. Jadi ini Bang Yuda sama Bang Bayu ini kayak jangkarnya Pak Herindra nih. Kopassus juga berarti ya? Kopassus. Iya, Jadi Bang Yuda kontra, Bang Bayu ini Deputi Dalam Negeri. Jadi dua ini yang kemudian membackup full Kepala BIN. Kepala BIN. Nah, baru kemudian ada Deputi Ekonomi, Deputi 4, Deputi 5 itu tentang IT, Deputi 6 Cyber, Deputi 7 Komunikasi, Komunikasi. yang berwenang ngomong gitu kan. Kemudian Deputi 8 Aparatur Negara, Oh, yang nyeleksi CV, Bang. Oh. Jadi kalau Abang mau jadi komisaris, Itu sih CV-nya masuk Deputi 8 Deputi dulu. 8. Masuk Deputi 8, Bang. Abang mau jadi eselon 1 nih. Iya, iya, iya. Saya kemarin di era Pak Muldoko kan eselon 1B, Iya, iya. tenaga Itu ahli KSP. Diperiksa mereka. CV saya diperiksa dulu nih. Ini Ridwan bener nggak nih orangnya kan gitu. Punya apa? Pernah ada masalah nggak? Kan gitu. Pernah mengancam ideologi negara nggak? Kan Itu gitu. Deputi Iya, 8 tuh Iya, iya, ranahnya, iya. Bang. Nah, Deputi 9 itu produk. Jadi produk itu nanti yang laporan rutin pada presiden. Oke. Yang daily presiden itu, presiden brief namanya. Nah, jadi tadi Bang, kalau konteksnya BIN, maka ranahnya adalah Deputi 7. Deputi 7. Karena dia yang berhak untuk bicara. Deputi 2 nggak boleh Bang tampil. Deputi 3 Bang Yuda walaupun keren Rasanya jago nggak boleh di dia antara ngomong di seluruh- podcast. Di antara seluruh deputi dan pejabat BIN, hanya Deputi 7 yang boleh bicara ya. Betul, memang tupoksinya itu. Iya, semuanya bahkan mengaku pun nggak boleh. Setahu saya begitu. Nggak boleh, Pak. Iya, Nggak mengaku boleh. pun saya kerja di mana. Nggak boleh. Oh, enggak, saya ASN. Paling setahu saya begitu. Betul. Atau bahkan Mas mungkin Ridwan. cuma disamarkan aja. Iya, Oh, saya gitu loh. cuma dipecatin Nggak situ boleh, kan gitu. bukan berarti sombong, enggak, emang nggak boleh Iya, kan mengaku bagian, ke ya. ke orang yang baru kena kerjanya di mana. Bahkan begini, ada saudara saya yang mahasiswa di STIN, Iya. ya kan? Dia mengaku kuliah di mana aja itu dia samarkan gitu. Nggak boleh, karena kalau STIN begitu masuk kan namanya ganti. Iya. Jadi namanya saya Ridwan misalnya. Begitu masuk STIN saya jadi Agus, Bang. Jadi kalau saya jalan dipanggil Ridwan noleh, wah batal ini. Udah coret. Oh gitu ya? Ya, kalau Iya, saya iya, iya. Ridwan di situ, ya saya jadi Agus. Oh. Jalan Agus, nah baru nengok saya. Oh, Abang Bang Budi gitu. Naik ke sana jadi Wawan. artinya kan begini. Nggak boleh, Mas Bang. Ridwan. Heeh. Artinya metode mendidik dan menjadi seorang intelijen negara itu kan rigid gitu loh. Sangat. Rigid. Nah, Sangat. makanya menjadi aneh ketika ada oknum seperti SRC ini ya mendenial semua itu ketika sudah merasa purna. Iya. Ya kan nggak boleh dong. Yang purna kan hanya status saja bahwa dia tidak menerima gaji lagi. Iya. Community dia kan masih otomatis kan masuk ke community kan, Iya. community intelijen ya kan. Tapi mungkin nggak seperti komunitas yang ada dalam film John Wick tentunya ya kan, ketika dia keluar dari community. Iya. Ekskomunikado. Komunitas itu memburu dia dengan embel-embel hadiah yang luar biasa kan. gitu. Itu film ya, Bang? Nah, Mas Ridwan, BIN ya, kepala BIN ya kan, Ya. itu satu-satunya yang boleh memasuk informasi tentang keadaan negara dan setiap pagi harus ada di meja presiden. Betul. Kan begitu. Artinya BIN itu punya eksklusivitas yang Ya. sangat khusus, bahkan tidak dimiliki oleh bahkan Panglima TNI pun kan gitu. Iya, kan? iya. Nah, artinya informasi-informasi yang ditaruh di meja presiden setiap pagi itu adalah yang didapatkan dari seluruh kerja BIN, Iya, ya kan gitu. betul. Nah, tiba-tiba ketika peristiwa politik kemudian terjadi, biasa polarisasi elit, Iya. yang pernah menjadi presiden sekarang nggak menjadi presiden, Iya. kemudian dijelek-jelekan, Iya, ya kan, oleh orang yang pernah menjadi anggota BIN atau anggota intelijen. Nah, ketika situasi ini terjadi dan anggap saja, mohon maaf, saya nggak menuduh BIN tidak melakukan tugasnya. BIN lupa mengawasi ya di ruang publik seperti ini. Sikap kita sebagai media atau sebagai publik semestinya harus seperti apa, Mas? Kalau yang bersangkutan atau oknum yang bersangkutan itu mengaku-ngaku sebagai mantan BIN, lalu kemudian ada institusinya yang namanya mantan BIN, maka saya kira sudah menjadi hak BIN untuk melakukan. Kalau hanya mantan intelijen negara, Nah, mantan intelijen negara kan bisa dicek dia dulu kerjanya di mana, institusinya apa. Angkatan Darat, Berarti
Dinas Penerangan Angkatan Darat yang harus melakukan penjelasan. Kan gitu. Oke. Atau kalau dia konteksnya intelijen berarti Pusat Intelijen Angkatan Darat. Kalau mau dinaikkan lagi Kepala Staf Angkatan Darat. Kan gitu. Ini kalau konteksnya sebenarnya kalau aktif. Nah, tadi kan kita bicara misalnya purnawirawan, maka PPAD yang kemudian harus melakukan penjelasan gitu. Penjelasan bahwa si yang bersangkutan itu bukan bicara mewakili misalnya institusi mereka atau misalnya kerja-kerja intelijen mereka saat itu tidak diwakili oleh yang bersangkutan. Itu yang menjelaskan PPAD. Bisa juga Dinas Penerangan Angkatan Darat. Brigjen Wahyu sekarang namanya. Namanya Brigjen Wahyu Yudayana. Mungkin bisa juga Bang panggil sini gitu kan. Beliau enak kok Mas Wahyu ini, orang Semarang Bang. Orang Semarang, beliau sangat hobi podcast juga gitu kan di internal Angkatan Darat dia juga punya podcast. Saya kirimin surat itu. Nah, masa nggak berhubungan dengan Dispen Adi. Betul. Jadi padahal dulu sehari-hari saya berkomunikasi dengan Dispen Adi. Iya. Jadi ada sekretarisnya, Sesdispenat, itu Kolonel Irhamni Zainal, itu doktor intelijen Bang. Doktor intelijen IPDN. Nah, itu bisa tuh jadi narsum. Sekaligus kan, dia Sesdispenat, sekaligus doktor intelijen. Wah, paten Bang. Paten dan boleh bicara. Dia dispenat kok. Dinas penerangan kan harus menerangkan. Kalau gitu saya harus main segera ke Gambir ini. Abang main. Jadi saya mohon maaf ini malah usul-usul. Iya, nggak apa-apa. Karena kan kita kan sedang niat kita kan sedang ingin mencoba menertibkan lah. Bolehlah bercerita, tapi kalau hanya sekedar memberikan background, perspektif ya, supaya ini tidak menjadi bola liar, menjadi wacana publik yang merugikan orang-orang yang merasa tidak melakukan itu, ya kan? Ya kan harus kita edukasi masyarakat gitu loh. Betul. Dan kepada yang bersangkutan pun ya kan, misalnya memang itu dianggap pelanggaran harus ada yang menindak. Jangan dibiarkan yang seperti ini mentang-mentang merasa entah backgroundnya Kopassus, emang Kopassus bebas melakukan pelanggaran di Republik ini kan nggak begitu juga gitu loh, Mas Ridwan gitu. Nah, padahal Kopassus itu kan sangat dihargai dan sangat dihormati oleh masyarakat karena perannya dan kekhususannya yang benar-benar hebat kan begitu. Jangan kemudian lembaga seperti Kopassus digunakan untuk nakut-nakutin. Ada kesan seperti itu saat ini, apalagi ada dua instrumen ini, satu intelijen negara, yang kedua pakai Kopassus lagi. Jadi kan instrumen dia untuk nakutin rakyat itu kan hebat ini, intelijen, Kopassus gitu loh. Nah, dalam kepentingan politik masalahnya kan dipakai dalam diskursus ya, perang narasi dalam politik praktis gitu loh, Mas Ridwan. Ini kan menambah kacau. Kita kan pemerintah saat ini, setahu saya Pusat Kepala Komunikasi Presiden Hasan Nasbi di awal dia menjabat, dia mencanangkan apa yang disebut memberantas DFK, disinformasi, fitnah dan kebencian. Nah, umbaran-umbaran narasi-narasi yang disampaikan oleh SRC ini, menurut penilaian saya ya, itu seharusnya tidak disampaikan di ruang publik. Terlepas apakah benar dan salah, tapi itu tidak boleh disampaikan di ruang publik karena dia menerima di-quote oleh media sebagai ex-intelijen negara. Kalau dia sebagai pengamat politik seperti misalnya Mas Ridwan, nggak ada masalah. Saya pengamat politik loh, saya bukan intelijen loh, nggak ada masalah buat saya. Tapi kan dia menerima dia di-quote oleh media sebagai ex-intelijen negara. Ini problem bagi saya. Gitu dan bagi publik juga tentunya. Ya, memang mohon maaf saya memang tidak mengikuti. Betul. Saya tidak mengikuti dalam konteks secara spesifik. Gampang kok, itu ada di podcast. Ya, secara spesifik saya nggak ngikutin. Mana Mas Ridwan juga pernah jadi narsum di sana. Ya, cuma begini. Tapi konteksnya mari kita dudukkan juga. Saya ingin mengetuk nih, tidak juga ke orang per orang. Tapi mungkin mohon izin karena ini yang nonton banyak. Ruang konsensus ini kan juga jadi salah satu sumber obrolan di teman-teman di komunitas lah. Jadi mohon izin para senior, baik yang purnawirawan, baik yang sudah purna, yang sudah tidak lagi berdinas, ya mohon izin banget sebagai junior kan sebaiknya kita memberikan contoh kepada adik-adik kan gitu. Kepada adik-adik ini yang masih di lapangan ini loh. Betul. Yang masih di lapangan, yang kemudian mereka masih panjang karirnya. Kan mereka pasti ngelihat kan, look up for the senior kan. Seniorku itu seperti apa sih kan gitu. Kemudian dari situ kan mereka punya pola pikir, pola kerja, pola activity yang menjadi role model, menjadi idola. Nah, bayangkan kalau kemudian senior-seniornya itu justru mohon maaf ini, justru mohon maaf menyuburkan
situasi yang nggak nyaman buat bangsa. Iya, betul. Jadi adik-adiknya kan jadi bingung. Loh kok seniorku gitu ya? Jangan-jangan bahasa Jawanya mengko tuaku ngono gitu. Nanti tuaku kayak gitu. Kan menyurutkan semangat junior-junior ini. Loh, pelatihan intelijen, apalagi intelijen negara, Bang. Ini direkrut sejak SMA loh, Bang. Jadi pelatihan orang adik-adik kita yang bisa diterima STIN itu sudah di-track bahwa dia nanti karirnya jadi Intel. Kenapa? Karena begitu lulus STIN, dia langsung penempatan tugas, penempatan dinas, baik sebagai agen maupun sebagai analis. Adik-adik yang dari SMA belajar fisik, cerdas, ahli matematika, jago-jago, kemudian nanti dilatih di STIN dengan disiplin yang sangat ketat. Lalu mohon maaf melihat seniornya gitu kan, lihat para sepuhnya gitu, begitu kan down juga loh, Bang. Iya. Loh, mosok kayak gini dia aku nanti tuaku kan gitu. Iya. Kan pengennya kan Indonesia ini intelijennya ya keren gitu. Keren, ya, setara MI6, Betul. setara CIA. Bicaranya jangan lokal lah. Gimana kita, mohon maaf nih, nyolong data Singapura kan gitu. Nah, itu gitu loh. iya. Bagaimana kita misalnya nanti kalau perang Cina dengan Taiwan, kita dapat keuntungan apa kan gitu. Ini konteksnya sekarang Iran perang sama Amerika, gimana kita ngatasi itu dalam konteks geopolitik? Bicaranya yang outward looking gitu. Betul. Masuk intelijen bicaranya pasar kan gitu. Kan kurang keren loh, Bang. Pasar pramuka pula. Kan kurang keren gitu loh. Pasar burung gitu. Bicaranya geopolitik, bicara soal kapasitas rudal kan gitu. Bagaimana ketika misalnya hipersoniknya Cina sampai nggak ke Indonesia? Gimana cara mengkontranya? Kan gitu loh, Bang. Jadi adik-adik itu semangat. Adik-adik punya harapan bahwa kita akan menjadi nation yang intelijennya keren, setara dengan negara-negara besar, negara-negara modern, kan gitu. Jadi janganlah mendowngrade apa yang disebut dengan seorang intelijen gitu ya kan, dengan sikap-sikap seperti itu mestinya. Ya, kita dari kecil selama ini mungkin Mas Ridwan juga suka nonton film James Bond, ya kan, Mission Impossible, ya kan, begitu hebat ditokohkan seorang agen itu, ya kan, begitu low profile, begitu cerdas, taktis, dan tidak pernah menonjolkan diri, ya kan. Dan jadi idola mungkin oleh para mahasiswa yang ada di STIN. Gue pengen jadi kayak Tom Cruise di James Mission Bond, Impossible, atau menjadi James Bond gitu loh. Kan itu mimpi para orang yang ingin menjadi agen kan gitu. Kayak keren gitu loh, kan. Tiba-tiba ada ex-intelijen negara yang dari panggung ke panggung cerita yang nggak jelas gitu loh. Istilahnya hanya membangun intrik, ya. Kasarnya adalah menjadi provokator untuk terjadinya adu domba, pecah belah, politik belah bambu. Ini kan bahaya buat negara. Ya konteksnya kalau dalam konteks umum, Bang, sekarang kan Indonesia ini seksi banget. Seksi banget ya. Di mata Australia seksi. Mereka khawatir banget nih dengan dinamika geopolitik. Dan proksi Australia, Inggris, Israel, Amerika kan juga berkepentingan dengan sikap politik Indonesia. Gitu loh. Jadi konteks geopolitik kita ini sebenarnya banyak hal yang bisa didiskusikan, gitu loh. Bagaimana profesionalitas diplomasi luar negeri kita, bagaimana misalnya sekarang per BIN, Bang, perwakilan BIN di luar negeri, bahasa mereka namanya stasiun, Bang. Stasiun. Nah, jadi kalau kepala stasiun India itu bukan jaga kereta, Bang, itu adalah orang intelijen kita yang ditempatkan di India, kan gitu. Gimana mikir kepala stasiun kita ini sekeren James Bond kan gitu. Jadi adik-adik kalau berangkat itu kan punya fasilitas, punya alat gadget yang keren, kan mikirnya begitu. Intelijen negara itu mikirnya profesionalisme demi kepentingan negara. Ya mohon maaf kalau kemudian itu di-downgrade-kan dengan dokumen kayak gitu kan. Ya itu kan mohon maaf sekali, itu kan levelnya kan jadi turun banget gitu. Kayak Babinsa dong jatuhnya. Ya saya nggak nyebut, Babinsa juga mulia, Bang. Wah ini ditonton Babinsa, kita repot nanti kita. Babinsa itu kan dia bergaul dengan rakyat. Iya, Babinsa ini keren kan gitu. Sementara kan yang namanya agen itu kan antar negara gitu loh. Maksud saya, saya koreksi dikit. Nanti mohon izin para Babinsa, kan ini ditonton nih, Bang. Salut gitu kan, Babinsa juga keren loh, Bang. Dia membantu kesulitan masyarakat. Intelijen juga harusnya membantu kesulitan masyarakat, bukan justru menyulitkan masyarakat, kan gitu. Betul. Sekali lagi masyarakat itu kan berlaku umum loh, Bang. Betul. Mantan presiden juga masyarakat loh, Bang. Kan gitu. Kalau konteksnya didudukkan pada negara hukum, ya ikuti proses hukum. Kalau bicara soal opini, ya nggak akan habis. Nggak akan habis. Saya cuma khawatir begini. Ada 1-2 orang yang men-trigger komunitas ini untuk bangun. Loh, jangan salah, komunitas senior-senior ini juga monitor, kan gitu. Senior-senior yang lain cuma belum bangun aja, kan gitu loh.
Dan sekali lagi setiap orang agen operator intelijen itu punya aib, Bang. Lebih bahaya dong kalau saling bongkar aib. Ya itu dia. Gitu loh, kan nggak ada yang suci dalam kegiatan Benar. begini. Kalau semuanya, Kalau nanti yang senior-senior lain bicara, lalu saling bongkar, ya geger lah kita. Makanya ini Gitu. ini yang saya khawatirkan, Iya, Mas Ridwan. betul. Gitu loh. Makanya memang kenapa saya memanggil Mas Ridwan untuk memberikan pencerahan kepada publik bagaimana kita menyikapi ini. Dan seandainya memang ada undang-undangnya dan apa yang dijelaskan, apa yang sudah dilakonin oleh oknum bernama SRC itu, ya saya pikir mbok ya koreksi gitu loh. Saatnya mengkoreksi. Karena begini Mas Ridwan, apa yang disampaikan itu ada di ruang publik. Bukan ada di bawah taplak meja. Yang Mas Ridwan pun susah untuk yang mana sih ucapannya. Setelah dari sini langsung buka podcastnya, nanti disimak aja, Mas. Pasti omongan seakan, oh iya ya benar gitu loh. Dan pernah juga dia bercerita di salah satu program di televisi Rakyat Bersuara, iNews TV ya kan, sama dia juga jadi narasumber dan diposisikan sebagai ex intelijen negara. Harusnya ketika itu mau dia diundang, jangan sebut saya sebagai mantan intelijen negara. Kalau itu saya nggak mau. Sebut aja saya adalah pengamat. Ya kan, itu lebih fair, lebih netral gitu loh. Betul. Nah, ketika dia mengkonfirmasi sebagai menerima diri dia dipanggil sebagai ex intelijen negara, itu bagi saya itu ada tujuan gitu loh. Ada tujuan yang ingin dia capai dengan memposisikan sebagai ex intelijen negara, seolah-olah informasi yang keluar dari mulutnya informasi A1 kan bisa kita A1 nih gitu loh kan. A kuadrat kan. Dan kepada Bapak Isa, saya tidak bermaksud tadi untuk mendowngrade. Saya hanya memberikan semacam penjelasan bahwa yang namanya agen intelijen negara itu kan banyak antar negara ya kan. Naik pesawat ke negara, ke kota-kota. Nah, sementara Babinsa itu levelnya adalah bergaul, lokal, ya kan? Wilayah operasinya RT RW. Itu maksudnya, bukan merendahkan Babinsa gitu. Tetap semua punya fungsinya. Semuanya punya fungsi. Dalam konteks yang kita bicarakan gitu, ini kan kita bicara intelijen Indonesia yang berharapnya itu bicara outward looking. Betul. Gitu loh. Ya kan? Kita sekarang menghadapi perang tarif. Kita menghadapi situasi geopolitik global. Dan mohon maaf ya, kalau kemudian ditarik ke mantan-mantan yang lain, loh cerita-cerita yang lebih seru ya lebih banyak, Bang. Cuma mereka kan nggak boleh, mereka kan ngampet ini, nahan. Saya mohon izin, saya juga tiap malam ini ada seorang mantan senior ngirimi saya TikTok, Bang. TikTok dikirimi terus petunjuk Tor, aku bilang gitu. Pantau kamu, siap kan gitu. Artinya apa? Senior-senior ini juga resah ini. Resah. Ini saya nggak usah sebut nama karena beliau kan nggak ingin disebut. Tapi ini senior banget, senior di Bais. Bekas mantan pimpinan Bais, sering kirim gitu. Udah tidur belum, kirimi TikTok. Soal dinamika ini, Bang, soal dinamika hari inilah. Betul. Gitu. Dinamika hari ini kan nggak jauh dari yang pro pemakzulan Wapres dan yang kontra terhadap pemakzulan Wapres. Kita bisa bayangkan betapa gaduhnya dan bingungnya masyarakat ketika masing-masing ini memberikan informasi yang notabene dari intelijen negara juga. Gimana itu, Mas? Ya kan bahaya. Sebenarnya ini alert system ya. Alert sistemnya harusnya menyala. Dan saya yakin juga sudah nyala. Ruang konsensus juga mungkin ditonton Ban Yuda, Deputi Kontra, ditonton Ban Bayu kan gitu. Wah, ini apa ini Ridwan nyebut nama gue kan gitu. Tapi maksud saya, ayolah Bang, kan bangun juga gitu. Dimonitor, kemudian ada lakukan operasi. Dalam tanda petik nih operasinya nih. Operasi apa? Penjelasan ke publik kan gitu. Kalau konteksnya BIN ya mohon izin Deputi 7 yang boleh bicara kan gitu. Kalau kemudian ini nanti publik bisa tercerahkan, kan bagus juga untuk masyarakat ini. Kita ini banyak Bang sekarang masalah yang real Bang. Betul. Masalah ekonomi, masalah lapangan kerja. Serius itu. Gitu kan. Dek Gibran, aku nyebutnya Dek lebih tua aku kan gitu. Ya kalau orang Jawa kan kalau lebih tua ya tak sebut Dek ya nggak apa-apa atau gitu. Dek Gibran kemarin di Lemhanas kan bagus tuh. Bicara soal artificial intelligence gitu kan. Bicara soal kemenyan jadi parfum gitu loh. Punya nilai lebih tinggi. Bayangin seorang Wapres. Jadi Dek Gibran ini maju ke depan, dikasih panggung untuk ceramah karena menghormati para senior. Cuma pembukaan doang. Terus monggo, siapa yang mau tanya kan gitu. Jadi senior-seniornya yang bintang 2, bintang 1 itu yang ngomong, Bang. Jadi
Gibran cuma merespon itu. Loh, kasih waktu lah gitu, kasih waktu lah. Ya, Kasih waktu. kalau saya di track record saya, siapapun bisa Google lah. Saya kemarin nggak milih dia, gitu kan. Iya. Iya kan? Saya tahu. Nah, kalau di Google, oh gue udah pendukungnya Dek Gibran kan gitu. Iya. Enggak, saya kemarin nggak milih dia. Cuma dalam konteks ini dia sudah terpilih loh Bang. Dia sudah terpilih, dia sedang melakukan sesuatu hari ini. Why we just give him a chance gitu loh. Kasih kesempatan lah. Jadi Mas Ridwan lebih dalam posisi berikanlah kesempatan. Ini anak muda, iya lebih muda dari kami, dari kita Bang. Kita panggil dia aja lah Bang. Gitu loh. Tapi kan dia sedang berjuang untuk menunjukkan bahwa gue juga bisa. Gitu loh. Harus kita hargai lah. Ya, Ya kan? dihargai, kecuali ada pelanggaran spesifik, detail, jelas, pelanggaran hukum yang secara detail itu boleh masuk kepada undang-undang kita, melanggar konstitusi, masuklah ke situ gitu. Tapi kalau kemudian money chain kemudian dicari-cari gitu kan, diungkap-ungkap yang ya secara pembuktian juga masih belum ada, itu kan apa ya begitu gitu. Terus nggak move on lah kita ini Bang. Waktunya sudah mepet, bentar lagi juga sudah pemilu lagi kan gitu. Waktu ya. Iya dong. Ya. Kalau misalnya, aku nggak setuju sama Gibran, kan ada waktu untuk mengalahkan dia kalau dia mau maju lagi. Belum tentu loh dia maju lagi 2029. Kan ada waktu nanti di Pilpres itu. Siapin hari ini, gitu kan. Wah, ini ada waktunya. Pernyataan Mas Ridwan Habib ini luar biasa, ini menariknya bagi saya karena pada saat Pilpres kemarin bukan ada di barisan pendukung Prabowo. Bukan, saya bukan. Tetapi saat ini, ya kan, sebuah kalimat bijak yang saya tangkap, berilah kesempatan, berilah waktu, ya kan. Dan kalau toh ingin diperkarakan, mana pasal yang dilanggar kan belum ada. Ini kan sesuatu yang saya pikir sangat objektif sehingga begini Mas, diskusi kita ini ya kan menjadi edukasi. Oh iya ya, nah yang seperti ini nih pasti nih yang benar tuh begitu berpolitik ya kan. Kalau memang ingin mengalahkan Gibran ya 2029 sebentar lagi kok. Sebentar lagi. Iya sebentar lagi kok. Mohon izin tak buka dikit ya. Kami nyiapin, saya dan teman-teman nyiapin Pak Jokowi untuk periode kedua 2019. Itu sejak kapan Bang? Sejak kapan? Oktober 2015 Bang. Tuh kan, artinya 4 tahun sebelum kami bangun tim gitu loh. Untuk kampanye nanti siapnya di sini, untuk bangun opini publik yang positif di sini. 4 tahun sebelum Bang. Jadi Money Chain yang mau ngalahin Gibran 2029. Bekerjalah dari sekarang. Agustus, September, Oktober, yuk 3 bulan bangun timmu kan gitu. Iya. Oktober 2025 bangun tim. Supaya jangan bicara 2028 baru bangun. Iya, telat kan gitu loh. Bangun mulai dari sekarang. Mulailah rekrut anak-anak muda. Monggo nggak apa-apa. Kompetisi demokrasi. Menyebar fitnah, menyebar kebencian, ya kan. Mending bekerja di tengah kesenyapan, bangun strategi, bangun jaringan, ya kan. Siapkan orangnya, ya udah bekerjalah. Ya sekarang nggak gagal mengalahkan opini soal Dek Gibran. Kelut istrinya kan, Dek selfie kan gitu. Iya. Wah ini nggak bisa bicara. Loh apa ini kok nyangkut-nyangkut bojo gitu loh. Kok terus merembet ke istri. Nanti jangan-jangan merembet ke Jan Etes kan gitu. Ya nggak begitulah bos kan gitu. Habisnya terus lembah. Lah itu. Kenapa harus begitu? Oke, kemarin kita udah perang, kalah. Ya wes yuk cepain gitu, siapin kalau memang nanti itu Gibran kompetisi lagi ya fair, ayo berperang lagi. TikToknya gimana kan gitu, Instagrammu gimana, Facebookmu gimana kan gitu. Anak muda sekarang dapat info kan dari medsos Bang. Iya luar biasa. Ya namanya kan sekarang zaman AI, era post-truth ya kan. Dan memang ini menjadi concern orang-orang kayak Mas Ridwan ini kan memang concern lah terhadap bagaimana diskursus perang narasi di era post-truth ini luar biasa, Mas Ridwan. Bahkan yang namanya sekarang televisi pun, saya orang televisi, ya kan. Rasanya orang televisi pun kalau nggak bikin kanal YouTube akan ketinggalan. Betul Bang, betul banget. Bahkan portal-portal berita kayak Detik, Kumparan dan seterusnya itu ya nggak apa-apa ya kita sebut namanya ya. Mereka juga merasa kalau mereka nggak punya kanal YouTube juga akan ditinggal. Karena secara peradaban manusia-manusia sekarang sudah merasa dininabobokan dengan audio video. Kalau kita bisa mendengar dan menonton,
ngapa kita harus baca kan begitu. Iya, iya. Jadi memang lagi dibahas nih Bang di Global Media Summit di Swiss. Salah satu teman kita nih Bang, namanya Ismail Fahmi, yang punya drone emprit, lagi di sana tuh. Oh, dan emprit ya. Jadi dia cerita tuh bahwa sekarang memang pembahasan media itu sudah sangat-sangat personal. Jadi orang cari berita nggak lagi, mohon maaf, beli koran. Iya. Buka TikTok Bang. Buka TikTok. Wah, aku pengen ngerti ini, aku pengen ngerti. Buka TikTok. Jadi kalau media mainstream tidak ngikutin itu, Betul. tidak bikin TikTok, tidak bikin podcast, tidak bikin IG, waduh, ketinggalan Bang. Keseret-seret itu, ketinggalan. Walaupun sekarang problemnya adalah karena abang orang lama di jurnalisme, kurasi. Ya itu tadi, setiap orang bisa jadi newsmaker sekarang kan. Setiap orang bisa jadi pembawa acara di TikToknya masing-masing kan gitu. Kurasinya. Citizen journalism, kurasinya yang harus benar-benar kuat kan gitu. Baik mengkurasi yang membuat berita atau medianya maupun Edukasi literasi publik. Ya, orang-orang yang bicara di media kan begitu. Nah, betul. saya kan sedang mengkurasi orang-orang yang bicara di media kan. Ya, sebagai keprihatinan Abang sebagai orang media, saya bisa memahami itu. Intensinya kan ke situ sebenarnya. Kasarnya begini, TV, lu kalau nyari narasumber yang bener dong. Kan gitu kasarnya lo ya. Yang bener dong kan gitu. Lihat dulu track recordnya kan gitu. Terus dia atribusinya apa kan gitu. Secara sederhananya. Jangan hanya demi mengejar viewer, rating dan seterusnya. Memang itu harus diakui sih Bang. Ngejar view itu memang ya gimana orang AdSense-nya kan nunggu itu Bang. Makanya ini saya lihat kok nggak ada mereknya. Belum aja kali ya Bang. Belum ya. Ini kalau dipasang merek nih, siapa mau pasang merek nih, ayo pasang AdSense, ayo di ruang konsensus gitu ya kan. Nah, itulah situasi kita hari-hari ini Mas Ridwan. Dan saya pikir apa yang Mas Ridwan jelaskan ke masyarakat di ruang konsensus ini ya setidaknya pertama memberikan semacam insight kepada penonton kita bahwa memang politik itu sesuatu yang memang menjadi keharusan dalam demokrasi ya kan. Tapi kemudian menggunakan atribut-atribut yang tidak pada tempatnya ya ketika bicara politik, bersaing secara politik itu jelas tidak mendidik dan tidak baik buat kepentingan bangsa. Begitu ya kira-kira Mas Ridwan. Setuju. Terima kasih Mas Sama-sama, Habib. Mas Budi. Penonton Ruang Konsensus Unpacking Indonesia, rasanya apa yang saya diskusikan dengan Mas Ridwan ini ya nggak perlu lagi saya simpulkan karena tujuan kita sedikit memberikan semacam penekanan kepada gunakanlah atribusi yang benar ketika menjadi narasumber gitu loh. Dan gunakanlah domain sebagai pembicara sesuai dengan kewenangannya. Jangan atas nama kepentingan politik menghalalkan segala cara. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.